Ahri di sini. Dia punya PR besar bagaimana harus berhadapan dengan Lunox yang akan berada di satu lane yang bersama. Yap, apalagi dia punya Bills of Order ya kan, Ya. apalagi dari satu apa namanya, dia punya heal juga, ada lifesteal sedikit pastinya. Dan sekarang kita akan melihat langsung saja ini dia match pertemuan antara Falcon dan juga Blacklist International di match penutupan di hari ini. Dan kita sudah bisa melihat di mana Oh My Venus ternyata membawa Avaris nih. Biasanya Impurage buat cicil-cicil, sekarang Ini Avaris. berarti akan ada sedikit item tank yang akan ada di tangan dari Oh My Venus itu sendiri juga. Yap. Apalagi dengan emblem support Avarise yang akan menimbulkan banyak sekali tambahan gold. Dan juga ini detektor juga untuk Natalianya. Kenapa? Karena tiap kali ada alarm bom daripada seorang Digi connect ke arah Natalia. Artinya akan ada 10 gold yang ditambahkan kepada satu sosok Digi dengan emblem Avarise ini. Ya, semakin tajir juga nanti ya untuk Omai Venus. Dan menarik bahwa dari Blacklist, tumpuan utama mereka hanya ada di Oheb dan juga dari Haji yang memiliki damage yang luar biasa. Dan memastikan 3 atau bahkan 2 dari Edward dan juga dari Wise yang akan memberikan badannya. Yes, dan ini Naomi bergeraknya nggak terlalu leluasa ya. Dia mau coba untuk nge-babysit ke arah Zipix di bawah. Tapi lihat auto alarm bomnya juga selalu mencoba untuk membuka ke arah rebutan. Sehingga pergerakannya nggak begitu leluasa. Tapi lihat sekarang sudah ada rotasi juga yang dilakukan oleh Wise. Coba untuk mencari siapa yang bakal coba untuk ditabrak. Tapi nampaknya enggak, karena ada presensinya saja. Tapi nampaknya kali ini dari Oh My Venus yang dipaksakan untuk keluar satu buah flickernya. Ini menjadi informasi yang cukup penting. Ya, dan untuk dari Wise sendiri masih melakukan rotasi di bagian atas. Dan ini menarik untuk disimak bahwa di area gold lane yang benar-benar memberikan pressure ya satu sama lain dari Oheb, dari ZipX dan juga Oh My Venus sama dengan Naomi. Tapi sepertinya Naomi lebih memilih ke arah atas karena dalam hitungan detik saja Turtle yang pertama akan segera hadir tengah-tengah lane of down. Yes. Ini bahkan untuk di rotasi awalnya lihat Falcon di area top lane bertiga, berempat bahkan. Bersama dengan Justin, walaupun Justinnya belum mendapatkan level yang keempat. Artinya belum ada cloud altar. Dan Iya. kalau mereka mau memaksakan team fight, ini cukup berbahaya. Dikarenakan untuk Edwardnya sendiri, dia udah ready di level yang keempat. Dan Haji udah punya satu buat downing light. Yap, dan setup sudah dilakukan pula. Infinite Mystic Field udah mulai terkonek. Ada Shiraura dan itu dia Bravest Fighter mencoba untuk membuka adanya peperangan. Tapi Retribution dari Ken yang berhasil untuk mendapatkan Turtle by UBS Gold untuk Falcon. Dan kali ini masih ingin lebih lagi dan bahkan First Blood tercipta by Infinix. Falcon mendapatkan keuntungan yang besar dan bahkan ada satu keuntungan kembali di mana Oh My Venus kali ini yang berhasil untuk terpick off. Ada satu buah kompensasi yang harus dibayarkan pula. Haji ditukar oleh Naomi. Ya, wah, ini dari Falcon benar-benar bermain dengan sangat-sangat luar biasa banget. Setelah dapetin dari Turtle, mereka punya segala source skillnya walaupun sempat ketinggalan level, tapi setidaknya setelah Turtle itu didapatkan, mereka naik level, mereka langsung coba untuk haras ke depan dan akhirnya bisa mendapatkan 3 poin kill yang sangat-sangat brilian. Ya, 3 poin kill ini tidak luput juga dari Turtle sebagai bonusnya. Sehingga kalau misalkan melihat Zipix barusan, itu Zipix sudah selesai dengan Clock of Destiny. Yang artinya di menit yang kedua saja dia sudah punya Clock of Destiny. Di menit yang ketujuh nantinya dia akan memiliki full stack. Apalagi untuk sekarang stacknya akan bertambah bagi satu item yang baru saja mendapatkan sebuah buff di patch terakhir kita. Ya, itu dia ya. Dan kita bisa melihat di mana Falcon yang terlihat memegang kendali ya di 3 menit pertama. Sudah ada pressure yang cukup besar juga dan objektif yang begitu matang di mana Ken dengan Martisnya juga mencoba langsung invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Wise. Bahkan Tortoise Poison tadi sudah mulai diaktifkan. Reverse time bisa didinai dengan cukup baik dengan adanya satu buah Mortal Coil. Coba untuk mundur saja, mendinai adanya sedikit inisiasi yang dilakukan oleh Blacklist International. Dan tidak mau melakukan adanya miss move atau mistake, mereka benar-benar berhati-hati banget dan bijak banget untuk ya udah tarik mundur dulu aja. Ya, ini cukup bertolak belakang ya antara Blacklist dan juga Falcon karena kalau kita perhatikan baik-baik, Falcon di sini early game-nya bakal kuat banget. Mereka punya dari Lapu-Lapu, mereka punya dari Ken, mereka punya dari Justin. Sedangkan dari Blacklist, early game seperti ini mungkin bukan yang mereka harapkan, tapi di saat nanti masuk ke arah late game akan berbahaya sekali ketika Oheb sudah memiliki item-item yang maksimal. Akan sangat berbahaya jika Haji sudah bisa mendapatkan item yang juga dia inginkan. Oke, yang lebih berbahaya mungkin adalah bagaimana time journey dari Oh My Venus yang nantinya akan memporak-porandakan
skill-skill yang dimiliki oleh tim Falcon sendiri, terutama untuk Bravo Fighters yang Wow. bisa sangat mudah untuk tercancel dan lihat di area bottom lane-nya. Mereka menjawab dengan melakukan plating, Yap. karena kita tahu sendiri Lunox sangat minim sekali untuk melakukan clear wave dan sangat kesulitan sendiri di area bottom lane. Yes, dan bakal coba ditabrak lagi. Downing Light berhasil untuk dihindari dengan cukup baik dan Blast of Order pula. Berhasil untuk menghindari ada auto arm bomb yang dikeluarkan oleh Oh My Venus. Jauh ini Falcon tidak mengalami kerugian yang begitu besar. Walaupun hanya ada platingan aja di arah bottom lane, tapi tidak ada nyawa yang berhasil direnggut. Untuk saat ini kita Ya. akan lihat Justin yang sudah mulai maju juga. Reverse time udah mulai terbuka, dicicil lagi sedikit demi sedikit. Smoke bomb udah mulai terbuka, membuat dari Justin kali ini harus bergerak mundur terlebih dahulu. Tapi lihat, decimation dari Ken berhasil mengeksekusi Wise di area inner turret. Ya, dan ini membuat Ken langsung coba untuk merampok ke arah satu orange buff yang begitu mahal dari tangan Wise. Sedangkan dari Oheb sama dengan Ome Venus mencoba untuk menyelamatkan diri, masih ada suatu flicker digunakan. Ken, dengan dari Cult Altar bantuan dari Justin. Dia sangat-sangat berani sekali untuk masuk ke area pekarangan dari Falcon. Sedangkan lihat Naomi juga melakukan hal sama, dua member dari Blacklist International diselesaikan. Bakal lihat Ken looking for more di sana. 3 orang Blacklist International langsung dipunish. Yes, itu pun auto turret yang berhasil untuk didapetin Falcon. Membuat dari Blacklist agak sedikit tidak bisa bergerak terlalu bebas. Karena lihat punishment demi punishment yang mereka hasilkan. Buat dari Blacklist kali ini ketinggalan 3000 network di menit kita yang ke-6. Bahkan outer turret yang tengah pun tidak bisa lagi untuk diselamatkan. Ya, ini benar-benar total domination di early game yang didapatkan oleh tim Falcon. Ditambah dengan bagaimana turtle yang selalu mereka amankan. Dan bisa jadi untuk dominasi nanti di turtle yang ketiga bakal ada di tangan dari Falcon itu sendiri. Plus Ken sekarang unggul 2 level di atas dari Wise. Dan bahkan bisa jauh lebih banyak untuk perunggulan levelnya ketika nanti mereka melakukan invasi jungle plus turtle yang didapatkan di turtle yang ketiga. Untuk bagaimana ngomongin late game dari Blacklist seperti masih terlalu jauh, apalagi dalam keadaan seperti ini. Di menit yang ke-6, Zipix sedang lagi prime time nih. Ini benar-benar Iya. harus dapetin Lightning Truncheon, Iya. dapetin Clock of Destiny. Lihat damage yang diberikan kepada Edward, benar-benar memukul mundur Edward. Bahkan sampai kali ini harus lebih berhati-hati dari Wise-nya. Wow, itu dia Turtle Slain by UBS Gold. Tapi ada satu buah pergerakan Shadow Stampede kena 2 orang sekaligus. Dan bahkan kali ini decimation. Time Journey pun tidak bisa lagi untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Blacklist International. Ken masih bisa mundur ke arah belakang. Shadow Stampede dan Golden Light. Damage-nya belum cukup besar untuk bisa menumbangkan Ken di arah top lane. Dan bahkan 2 player dari Blacklist hilang. Masih ingin lebih. Shadow Stampede lagi-lagi dikeluarkan. Dan bahkan Oheb harus dihilangkan. Satu lagi aksi flanking yang out. begitu baik. Dan Blacklist terwipe out di tangan Falcon. Dibuat rata oleh Falcon. Mereka benar-benar bermain sangat efektif. Bahkan dengan keadaan yang cukup sekarat Ken, itu menjadi salah satu pancingan yang sangat-sangat optimal yang membuat dari Blacklist yang tadinya punya kepercayaan diri untuk bisa masuk ke belakang, ternyata berbondong-bondong teman-teman dari Falcon hadir untuk bisa menghukum Blacklist, bahkan rata 5-5-nya. Ya, apalagi kalau misalkan melihat dari item atau mengintip dari itemnya Ken selesai dengan Hunter Strike. Dan itu dia hybrid untuk bagaimana build yang dibuahkan oleh satu sosok Martis. Karena dia pun akan menuju kepada Radiant Armor. Dia sadar betul bahwa magical damage dari Haji nantinya akan menjadi ancaman. Dan nantinya tentunya dengan magical damage juga dari Oh My Venus. Di bagian-bagian late game, poking damage-nya akan sedikit terhandle dengan stack atau bagaimana pool HP yang begitu banyak daripada Radiant Armor. Di satu sisi lainnya, Justin sudah selesai juga dengan Glowing One. Jadi tentu akan mengancam bagi Edward serta Wise yang pool HP-nya lumayan banyak. Sehingga ini akan ada bonus magical damage yang lebih tinggi. Wow, itu dia assault yang sudah keluar dari Zipix. Mencoba untuk memberikan ada sedikit dealing damage di arah bottom lane. Downing Light mencoba untuk mencicil saja HP yang dimiliki oleh Falcon. Tidak ada peperangan. Mereka memilih untuk mundur melihat dalam 10 detik ke depan Lord yang pertama akan muncul. Ya, Lord yang pertama ini bakal menjadi target operasi dari Falcon pastinya. Lord by UBS Gold sudah hadir 3 member. Falcon siap sedia di sana, ada Faramis, ada Martis dari Ken. Udah sangat cepat banget untuk menyelesaikan Lord tersebut tanpa adanya kontes. Membuat dari Blacklist, kali ini mereka harus benar-benar fokus untuk menjaga teritori. Apalagi di bagian atas sana hanya tersisa satu base turretnya aja. Dan bakal menjadi target operasi yang optimal untuk Lord yang nanti bakal berjalan. Ini Naomi juga udah secure ke arah Malphite Roar nih. Ini pastinya dari hero-hero sustain yang dimiliki oleh Blacklist juga udah mulai bisa tercicil. Dan bahkan dari perbedaan 6.700 network yang terjadi di menit yang ke-9. Akankah Blacklist Internasional bisa
mengeluarkan jati dirinya di mana comeback. Ini adalah satu kekuatan juga untuk Blacklist. Ya, balik lagi sih ngomongin Xavier yang tersedia dari Blacklist International ini bisa menjadi jawaban. Namun, memang untuk sekarang Falcon akan lebih menabrak dengan Justin yang masih belum ditumbangkan. Yang artinya dia memiliki cooldown yang sangat amat tinggi dan juga efek teamfight yang luar biasa dengan menggunakan Cloud Altar. Jadi untuk sekarang di Lord yang pertama agak sedikit PR juga bagi Blacklist untuk melakukan defense. Setidaknya mereka kayaknya bakal kehilangan satu buah base turret baru mungkin bisa melakukan defense di area high ground. Wow, itu dia Infinite Mystic Field juga sudah mulai keluar. Dimana coba untuk mencicil pergerakan dari Falcon. Tersisa 3 base turret dan 1 inner turret di bottom lane yang dimiliki oleh Blacklist. Mereka dipaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Dan bahkan kita bisa lihat turret dari Falcon ini belum ada yang tersentuh sama sekali. Iya loh. Ini benar-benar dari Falcon mainnya berarti disiplin banget. Mereka dari defensifnya bagus. Mereka juga dari high groundnya juga kuat sekali dengan adanya Justin. Dan mereka terus memancing team fight. Mereka sadar betul dengan adanya Faramis berarti tandanya akan team fight jangka panjang yang membuat dari Blacklist. Yang kita tahu ini tebel-tebel. Jawaban tadi malah Victor udah di tangan dari banyak pihak dari Falcon. Sehingga damage yang masuk ke dalam tubuh Edward, ke tubuh Wise ini makin berasa banget. Walaupun Lord yang barusan sudah bisa dieliminasi. Tapi dengan 3 base turret yang tersisa setelah ini, kalau Blacklist nggak bisa membuat momentum yang tepat, ini bakal menjadi salah satu mara bahaya bagi Blacklist Internasional. Oke, dan bahkan kalau misalkan kita melihat bagaimana cara Blacklist untuk bertahan, mereka tidak mendorong wave minionnya karena mereka juga nggak mau untuk masuk ke dalam area jungle. Mereka menunggu tim Falcon untuk menabrak karena mereka tahu bahwa mereka memiliki Haji. Mereka memiliki satu sosok high ground defender yang luar biasa dengan menggunakan Mystic Field, sehingga nantinya Falcon akan terjebak di dalam high ground dari teman-teman Blacklist International. Kecuali satu pemain, Yellow Flash, yang memiliki efek immune dengan menggunakan Battle Fighters-nya. Namun di satu sisi kalau misalkan kita melihat dari Justin, dia memiliki Cult Altar. Jadi jawaban untuk menabrak ke arah high ground sebenarnya Falcon punya banget. Tapi emang ini Natalia yang bakal jadi PR karena selama ada di area jungle, selama nantinya tim Blacklist International hanya mengandalkan laning dan juga turret di bagian high ground untuk melakukan defense, tim Falcon akan menguasai area jungle, bahkan memakan semua hak-hak dari Wise sebagai jungler. Hak-haknya ya dimakan. Karena invasi dari tadi kita juga sudah bisa lihat. Dan ini dia Lord Camp by UBS Gold. Lord yang kedua sesaat lagi bakal ter-enhance pula. Ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan yang akan bisa didapatkan. Wah, karena Lunox Falcon lagi. ini dia dengan attack speed yang dimiliki damage per second yang begitu besar dari Zipex. Wow, Dan hampir saja, hampir. but almost is never enough. Lord Slain by UBS Gold masih bisa dipertahankan dan diamankan oleh Falcon. Wah, itu sih hampir ya. Tinggal sepersekian detik aja. Sayang juga dari damage-nya Haji belum terlalu Dan besar untuk menumbuhkan Lord tersebut. Artinya berarti Haji bisa menghitung seberapa cepat Iya, Lunox mendapatkan kalkulasi ya. kalkulasi Lordnya, dan itu benar-benar hampir loh. Tapi balik lagi hampir tidak pernah cukup, dan inilah dia serangan kedua dari Falcon. Oke, serangan kedua udah mulai digencarkan juga. Satu Lord yang sudah ter-enhance berjalan di area top lane. Ditahan dengan adanya pergerakan dari Edward. Infinite Mystic Field kena 2 orang sekaligus, tapi belum ada follow up damage yang berlebih lagi. Tapi hanya mencicil saja HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Falcon. Lord sudah berjalan, base turret kali ini sudah mulai di-charge juga. Bakalkah bisa dihancurkan karena setitik lagi masih bisa dipertahankan. Bahkan Wise. satu Downing Light masih bisa dihindari dengan Blast of Order yang cukup tepat waktu dari Zipex. Dengan ada satu buah pergerakan, Bravos Fighter menuju ke arah depan, dan lagi-lagi sekali ini dari Blacklist International masih bisa defense dengan cukup baik. Nilai positif mendapatkan dari Blacklist Internasional adalah tadi mereka udah punya damage yang luar biasa. Memukul mundur anak-anak Falcon walaupun mereka harus kehilangan 2 base turret di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ini menjadi salah satu peringatan yang cukup besar dari Blacklist karena Oheb dan juga Haji, mereka udah punya salah satu ancaman besar terhadap Falcon. Dan satu Downing Light tadi dikeluarkan. Tengah HP. Hampir saja membuat kejut terhadap Naomi. Ya kalau misalkan begini mungkin akan jadi lebih mengerikan bagi Falcon ketika nanti Blacklist atau Hajinya sudah menyelesaikan satu item, yaitu adalah Glowing One. Itu akan mengancam sekali bagi Natalia dan sedikit mematahkan rotasi daripada Natalianya ketika dia belum masuk ke dalam Assassin Stealth Mode. Dan untuk sekarang bagaimana cara untuk Oh My Venus nih menahan semua gempuran dan daya dobrak dari teman-teman tim Falcon adalah langsung menggunakan Time Journey. Outplay dengan Blast of Order langsung flicker dari Zipex-nya membuat dari Blacklist kali ini harus konser kacir mundur terlebih dahulu dan bahkan gak bisa lagi untuk mempertahankan satu base turret di arah tengah. Edward kali harus kehilangan nyawanya dan bahkan Falcon mencoba untuk langsung saja bersih-bersih minion secepat mungkin karena 4 player dari Blacklist yang sedang melakukan aksi defense dan bahkan Naomi tertarik dari sebuah reverse time. Satu hit terakhir masih bisa selamat dan bahkan Blacklist International masih bisa bernafas.
tewas. Wow, Falcon masih bisa mempertahankan serangan mereka, masih mempertahankan badan mereka walaupun gempurannya berhasil mendapatkan ke arah Edward. Cuman ini menjadi PR besar. Finishing touch dari Falcon masih belum terlihat karena mereka belum bisa menghancurkan turret terakhir. Base turret terakhir masih berdiri kokoh dan Blacklist International. Mereka hanya membutuhkan waktu. Mereka kalau misalnya dijadikan ohepnya, hajinya juga jadi. Ini udah bisa kita bicarakan. Tinggal beli waktu aja ya, Baitai. Iya, masalah utamanya adalah bagaimana cara untuk menghentikan dari Blacklist ketika ngomongin high ground. Edward tadi tertangkap di tengah-tengah tim fight dan memang tidak memiliki kapabilitas untuk lari Yap. dari kejaran tim Falcon. Tapi di satu sisi tim Falcon ketika mencoba untuk menjajah bagaimana high ground yang dimiliki sama Blacklist International, ada dua pemain yang sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam sana, ada Justin dan juga Naomi. Sehingga hal tersebut yang membuat Falcon harus memperhatikan bagaimana Lord ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Yes, kayaknya nggak akan ada kedua kalinya dan ini dia Lord Slain by UBS Gold. Ditungguin tadi. Yes, Lord ketiga yang sudah diamankan di tangan Falcon. 12.000 net worth yang sekarang sudah menjadi gap. Tidak ada turret yang lagi-lagi masih bisa tersentuh ya di tangan Blacklist. Ya. Dan ini dominasi serangan ketiga yang bisa kita bilang dengan Lord ketiga juga. Betul. Akankah masih bisa ditanggulangi oleh Blacklist? Ya, ini full dominasi yang dilakukan oleh Falcon. Bahkan Lordnya yang kali ini sudah berjalan di bagian tengah sana. Lihat Justin sudah mencari Wise di depan. Wise. Dan lihat bagaimana Zipex. Sangat sakit dimensi. Sedangkan dari Edward yang selalu berada di depan. Execute. Satu execute ya. Belum bisa mengeksekusikan Edward. Tapi lihat bagaimana Shutdown. Haji langsung men-shutdown ke arah Naomi yang sudah tewas sampai 40 detik ke depan. Wow, dan kalau altar kali ini udah aktif juga dan bahkan Shadow Stampede kena dua orang sekaligus. Base kali ini terbuka dengan lapan sangat lebar dan kali ini akan menjadi milik Falcon. Blacklist harus merelakan poin penuhnya. Wow. Ini tiebreaker yang tadi sempat kita bahas.